Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menyempatkan diri untuk menengok korban banjir. Menariknya, warga menagih solusi atasi banjir kepada Gibran. Didampingi Wagub Bali Inyoman Giri Prasta, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjar Tohpati, Desa Kesiman, Kertalangu, dan Pasar Bali. Saat tiba, Gibran langsung menyalami para korban banjir. Ia pun berbincang dengan warga. Namun, ada momen menarik saat perbincangan warga menagih solusi atasi banjir. Bahkan warga berharap Gibran tidak datang berkunjung lagi tahun depan. Kami ucapkan terima kasih. Juga atensi Bapak Wapres sudah mengunjungi kami di sini. Tapi yang paling penting Pak Wapres, biar tahun depan Pak Wapres tidak datang lagi ke sini, tolong dong solusinya atas penyelesaian banjir ini. Wapres Gibran menampung semua masukan dari warga. Ia berjanji untuk memperbaiki Bali agar pariwisata bisa membaik. Drainase, sanitasi, lalu tempat-tempat untuk serapan air ini perlu diperhatikan dan agar tiap tahun ya Pak tidak terjadi banjir seperti ini, dan kita ingin Pak nanti pasca kejadian ini diperhatikan juga recovery-nya terutama di sektor-sektor pariwisata, jadi biar bisa pulih lagi. Gibran juga membagi-bagikan bantuan kepada warga berupa kotak makan dan buku tulis untuk anak-anak, serta makanan cepat saji dan kebutuhan pokok lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga lolos dari pengawasan orang tua, seorang bocah 5 tahun tewas tenggelam saat bermain di tepi sungai depan rumahnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Korban sebelumnya terlihat tengah bermain seorang diri dan terekam CCTV. Warga Desa Tambak Kemerakan Krian, Sidoarjo digegerkan dengan temuan bocah laki-laki yang tewas tenggelam di sungai desa setempat. Korban diketahui bernama Raduha Davanda Sendria, diduga tenggelam ke sungai lantaran sebelumnya tampak sedang bermain sendiri di tepi sungai dan terekam CCTV di sekitaran lokasi kejadian. Korban tenggelam pada siang hari, namun jenazahnya baru ditemukan pada malam hari setelah orang tua korban melaporkan ke perangkat desa dan dilanjutkan dengan pencarian korban di sekitaran sungai tempat korban bermain. Korban pun telah dievakuasi warga ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat di Krian, Sidoarjo. Anak korban itu jam 11 sih mainan di pinggir sungai, main sedotan buat mancing-mancing tuh. Duduk, ada batunya duduk di pinggir kali, terus setelah itu kelihatan masih dalam CCTV masih riwa-riwi. Nah, terus diteruskan sampai jam 11.30 54 detik. Itu terus enggak ada kelihatan lagi. Polisi semula akan melakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian korban, namun orang tua korban menolaknya dan jenazah langsung dimakamkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 1000 lilin dinyalakan warga Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, NTT. Mereka mendoakan keselamatan korban bencana banjir bandang dan 3 warga yang belum ditemukan. Ribuan warga Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, NTT menyalakan 1000 lilin di lokasi bencana banjir bandang di Desa Sawu. Mereka juga mendoakan keselamatan bagi 3 warga yang belum ditemukan dan korban banjir lainnya. Aksi 1000 lilin di Kali Lowo Keke ini diinisiasi oleh orang muda Katolik dan warga Mauponggo. Saudara-saudari kita yang telah pergi karena tragedi 8 September, keluarga yang ditinggalkan,
semua kita yang hadir di sini senantiasa diberkati dengan berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Banjir bandang terjadi pada Minggu 8 September lalu akibat hujan deras yang mengguyur Nagekeo, NTT. Air bah dari Kali Lowokeke menerjang Desa Sawu menyebabkan 6 orang tewas, 3 orang hilang, dan merusak puluhan rumah warga. Dari Nagekeo, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menengok korban banjir di Denpasar, Bali. Tidak hanya manusia, Presiden juga apresiasi, maksud kayak manusia pemirsa, Presiden juga mengapresiasi anjing penolong satu keluarga saat banjir. Ya, saya juga waduh, pagi-pagi. Iya, jam 4 pagi. Kamar, air sudah di kamar, dia yang bangunin, kalau saya nggak tahu, Pak. Kepedulian Presiden Prabowo terhadap hewan kembali terlihat saat mengunjungi korban banjir di Denpasar, Bali pada Sabtu 13 September lalu. Yang bangunin, kalau saya nggak tahu, Pak. Waduh, kamu pahlawan dong. Iya, saya itu, Pak. Aduh, selamatkan Tuhan ya. Aduh, kok Pak Teddy terus? Apresiasi ini diberikan Presiden Prabowo kepada anjing salah satu warga di Denpasar, Bali yang menyelamatkan pemiliknya saat banjir. Anjing bernama Moka ini membangunkan pemiliknya saat banjir besar datang. Selama kunjungannya, Presiden Prabowo mengecek kerusakan dan kondisi warga yang terdampak. Presiden pun meminta jajarannya untuk segera mengirimkan bantuan bagi warga Bali. Pemirsa, 6 hari pasca banjir, tim SAR gabungan kembali temukan 1 jenazah di kawasan Jalan Kertanegara, Denpasar, Bali. Akibat banjir, 18 orang meninggal dunia dan 4 orang masih proses pencarian. Korban banjir hanya hanyut Satu jenazah kembali ditemukan oleh tim SAR gabungan di Jalan Kertanegara, Banjar, Poh Gading, Denpasar Utara. Jenazah berjenis kelamin laki-laki atas nama Suwandi ditemukan tersangkut di antara tumpukan sampah di pinggir sungai. Pencarian awalnya ditemukan oleh warga sekitar dan langsung dilaporkan ke petugas. Jenazah dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Sanglah, Denpasar. Ada korban di tumpukan sampah. Setelah kita evakuasi, korban sudah busuk dengan banyak juga ulat belantungnya. Setelah itu kita sudah masukkan kantong mayat dengan tim SAR gabungan. Dengan ditemukannya 1 orang jenazah, tercatat sebanyak 18 orang meninggal dunia dan 4 orang masih dalam proses pencarian. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana menetapkan Bali status tanggap darurat bencana hingga 17 September 2025. Status ditetapkan untuk mempermudah penanganan termasuk langkah rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menetapkan status tanggap darurat selama 1 pekan usai Bali dilanda banjir besar di 120 titik. Akibat bencana ini, 18 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya hilang. Sementara itu, 620 orang terdampak banjir berada di Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, Gianyar, Klungkung, Badung, Tabanan, dan Karangasem. Sebagian besar dari mereka mengungsi di sejumlah posko. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan duka cita atas bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo juga menekankan agar distribusi bantuan cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hari Faisal Nurrofiq akan mendalami faktor-faktor penyebab banjir besar di Bali yang terjadi sejak Rabu pagi. Rencananya, Hanifah akan meninjau langsung ke lokasi banjir hari ini. Terjadi banjir bandang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Isak tangis keluarga iringi jenazah Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menuju pemakaman. Jenazah Kapten Haryanto tiba di rumah duka setelah 14 hari dilaporkan hilang kontak. Kesedihan mendalam keluarga terlihat saat jenazah Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh di Kalimantan Selatan, disemayamkan di rumah duka di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tangis keluarga pecah saat jenazah akan dibawa menuju masjid untuk disolatkan. Pengangkatan peti jenazah dilakukan oleh personil TNI Angkatan Laut. Jenazah dikebumikan di pemakaman Darussalim Vale, Kabupaten Goa. Keluarga mengenang sosok korban yang sempat berdinas di TNI Angkatan Laut sebelum beralih menjadi penerbang. Almarhum disebut memiliki jiwa sosial tinggi dan memiliki hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Sejak berdinas di Angkatan Laut dan memilih untuk pensiun dini juga, tetangga-tetangganya mengenalnya sebagai sosok yang sangat baik dan banyak membantu orang. Terakhir itu sekitar akhir bulan itu, 2 hari sebelum kejadian. Ya, karena dia baru berangkat tugas kembali untuk duty lagi. Jam 2.25. Jam 2.25, bapaknya kebakar ini. Sebelumnya, helikopter Airbus BK117-D3 milik korban dilaporkan hilang kontak pada Senin 1 September 2025. Helikopter membawa 8 orang penumpang terdiri dari 5 WNI dan 3 WNA. Pencarian selama 4 hari akhirnya membuahkan hasil. Tim Basarnas berhasil menemukan helikopter milik Kapten Haryanto Tahir pada 4 September 2025 di air terjun Mandindamar, Mentewe, Kalimantan Selatan. Seluruh penumpang dikonfirmasi meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, Wakil Bupati Padang Pariaman bersama rombongannya diusir warga. Pengusiran ini diduga karena warga kecewa tidak diterima pejabat saat unjuk rasa. Video rombongan Wakil Bupati Padang Pariaman saat mengadakan rapat dengan Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari Kapalo Hilalang Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, diusir warga setempat viral di media sosial. Warga memasuki ruang rapat, meminta rapat dibubarkan dan rombongan Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat meninggalkan kantor tersebut. Pengusiran dilakukan diduga sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang tidak temui masa saat unjuk rasa. Kami mengadakan aksi, Bapak Bupati meminta bahwasanya kami membawa yang namanya berkas-berkas bukti kepemilikan. Oleh sebab itu, kemarin pada tanggal 11 September kami bawa dan sayangnya tidak ada satupun pimpinan maupun perwakilan dari pihak Bupati kami melakukan aksi di IKK yang hadir pada hari Kamis kemarin. Sementara terkait pengusiran Wakil Bupati ini belum ada tanggapan dari Pemkab Padang Pariaman. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU merilis aturan